بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه Innal قرآنا hamdalillah عربيا nahmaduhu wa لعلكم nasta'inuhu wa nastaghfiruh تعقلون wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat yang insyaallah dimuliakan ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab. Dan kemarin kita sudah sampai di dars keempat ya, dars keempat. Nah, mungkin kita sedikit merojaah sedikit. Kemarin kita dars keempat sudah membahas tentang huruf jar ya. Jadi kan kita sebagaimana kita ketahui bahwa kalimah dalam bahasa Arab itu posisi awalnya atau kondisi awalnya itu dalam kondisi marfu ya. Marfu ini artinya akhiran dari kalimah tersebut itu dhammah gitu ya. Itu state awalnya. Kemudian kalimah tersebut bisa jadi kasroh akhirannya, bisa jadi fathah. Itu tergantung nanti amil yang masuk ke dalam kalimah itu ya, ke kalimah itu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari salah satu amil yaitu huruf jar, yang mana amil ini berefek ataupun membuat si kalimah ataupun isim setelahnya menjadi majrur atau kasroh ya. Contoh al-baitu, ini kondisi awalnya, kemudian masuk fi jadi fil baiti ya. Kemudian ini huruf jar yang kedua ala, al-maktabu jadi alal maktabi. Jadi kemarin kita sudah belajar fi dan ala. Ini dua huruf jar di antara huruf jar ya. Nanti huruf jar itu banyak. Ini dua di antaranya. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke huruf jar yang selanjutnya, yaitu min dan ila itu ya. Ada yang tahu maknanya min dan ila? Min dari ila ke ya. Nah, jadi di sini al-baitu masuk min jadi minal baiti ya. Nah, ini kan sebetulnya min itu akhirannya sukun ya, min gitu ya. Tapi ketika dia masuk al-baiti, karena di sini ada sukun juga, maka minnya jadi dibaca mina ya, minal baiti. Jadi disambungkan. Karena dalam bahasa Arab ada kaidah harus memberi harakat untuk menghindari dua sukun yang bertemu ya. Jadi min itu sukun, kemudian al di sini juga sukun, sehingga nunnya ditambah harokat fathah. Jadi minal baiti. Di sini juga sama ilal masjidi ya. Ila menjadi ilal masjidi. Kemudian di bawah sini ada hiwar ya. Hiwar itu artinya conversation antara al-mudarris dan Muhammad ya. Baik, al-an sa'aqra'ulahkum al-hiwar fastami'u bila takriri. Jadi sekarang saya baca dulu, kemudian fastami'u, dengarkan dahulu tanpa harus diulang ya. Jadi dengarkan dulu saja hiwarnya. Al-mudarrisu min aina anta? Muhammad ana minal yabani. Al-mudarris wa min aina ammarun? Muhammad yaqul huwa minasin. Al-mudarris wa min aina hamidun? Muhammad huwa minal hindi. Al-mudarris aina abbasun? Muhammad kharaja. Tsumma al-mudarris yaqul aina dhahaba?
Muhammad yajib dhahaba ilal mudir. Al-mudarris yaqul wa aina dhahaba Aliyun? Muhammad dhahaba ilal mirhadi. Taib, ini adalah percakapan antara guru dan Muhammad ya. Muhammad di sini muridnya, guru tersebut. Nah, kira-kira dari hiwar yang tadi dibacakan, berapa persen dari teman-teman di sini yang paham maksudnya? 90% ada yang paham? 50%? Toib, ya kita ini sama-sama ya, kita tarjim sama-sama, kita terjemahkan sama-sama. Al-mudarris wa min aina yang pertama ya. Al-mudarris min aina anta, artinya apa? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu ya? Atau dari kemana kamu berasal ya? Where are you come from gitu ya. Muhammad menjawab ana minal yabani. Artinya apa? Saya dari Jepang. Saya dari Jepang ya. Jadi Jepang dalam bahasa Arabnya al-yabani, Yaban ya, atau Jepang. Nah, ini kan di sini kan di sampingnya tuh ada khoritoh ya. Khoritoh itu map. Ada peta nih, ada Juz'u Korea, Tokyo, Osaka, ya. Ini ada peta Jepang. Kemudian Al-Mudaris bertanya lagi, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Muhammad menjawab, huwa minasini, dia dari Cina ya. Asini artinya Cina. Utlubul ilma walau bisin katanya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina gitu ya. Meskipun hadisnya itu hadis doif ya. Cuman maksudnya adalah semangat untuk mencari ilmu kemana saja, maksudnya gitu ya. Kemudian Al-Mudaris bertanya lagi, wa min aina Hamidun, dan kemana dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India ya. Nah, ini ada peta India. Di sini ada Delhi, Hyderabad, Mumbai, Pakistan itu Pakistan, Sri Lanka di bawahnya. Huwa minal Hindi, dia dari India. Kemudian Al-Mudarris bertanya lagi, aina Abbasun? Nah, kalau ini karena nggak ada min aina, ya, kalau di atas kan ada wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid. Kalau ini aina Abbasun. Nah, kalau aina ke Abbasun ini artinya mana Abbas gitu ya. Mana Abbas gitu. Muhammad menjawab khoroja. Artinya apa khoroja? Keluar ya. Nah, di pelajaran kali ini baru kita dikenalkan dengan fiil ya. Karena sebelum-sebelumnya kita isim semua tuh, isim semua ya. Nah, sekarang baru ada fiil muncul. Yaitu khoroja. Khoroja ini bukan isim ya. Tidak ada tanda isim dalam khoroja ya, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, dia juga tidak kasroh ya, tidak ada huruf jar. Khoroja artinya keluar gitu ya. Tapi kalau sebetulnya dalam kaidah bahasa Arab, khoroja itu artinya tidak keluar saja, tapi dia seorang laki-laki telah keluar ya. Karena khoroja ini menggunakan bentuk fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu artinya past tense ya. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah berlalu. Khoroja artinya dia telah keluar. Dianya siapa? Abbas ya. Dianya menunjuk ke Abbas. Jadi artinya Abbas telah keluar ya. Kemudian Al-Mudaris bertanya lagi, aina dhahaba? Nah, ini juga fiil yang lain ya. Tadi ada khoroja, sekarang fiil yang kedua dhahaba. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Kemana dia telah pergi? Karena ini juga menggunakan fiil madhi. Kemana dia telah pergi gitu. Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudiri. Nah,
Zahaba artinya kan pergi ya. Kalau kita artikan secara utuh, dia seorang laki-laki telah pergi. Nah, dianya balik lagi ke Abbas ya. Jadi zahaba artinya Abbas telah pergi ilal mudiri ke al-mudir. Mudir. Kalau di pesantren atau di sekolah biasanya ada mudir. Kepala sekolah ya. Al-mudir tuh kepala sekolah, tapi bisa artinya juga manajer, direktur ya. Itu mudir juga gitu ya. Tapi mungkin karena konteksnya di sini di kelas ya. Jadi mudir di sini kepala sekolah. Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi ya. Dan kemana Ali pergi? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mirhadi. Ali pergi ke toilet ya. Nah, di sini nggak ada gambarnya toilet. Nah, toib. Nah, kita sekarang ulangi lagi ya. Itu berarti kalau zahaba itu nggak perlu diulang lagi subjeknya siapa gitu ya? Wa zahaba. Nggak perlu. Tapi kalaupun mau disebutkan boleh, kayak misalkan yang terakhir ya, zahaba Aliyun ilal mirhadi. Nah, Ali pergi ke toilet gitu. Tapi cukup menggunakan zahaba ilal mirhadi. Atau sebetulnya di conversation yang biasa cukup ilal mirhadi. Wa aina dhahaba Aliyun ilal mirhadi. Kita juga ketika ditanya kemana Ali, ke toilet kan gitu. Enggak disebutkan kemana Ali, Ali pergi ke toilet kan gitu. Tapi kalau mau utuh bisa dhahaba Aliyun ilal mirhadi. Jadi boleh disebut, boleh tidak disebut. Di sini tidak disebut karena sudah mafhum, karena di awalnya sudah, di pertanyaannya sudah disebutkan dhahaba Aliyun, itu aina dhahaba Aliyun. Tapi ada pertanyaan lagi? Oke, kita diulang satu-satu ya, dari Kang Maulana, Al-Mudaris, kemudian Muhammad, Mudaris, Muhammad. Baik. Sambil diterjem. Saya dari Jepang. Ayamar. Minos sini. Sini ya. Pakai sin ya, karena ada ada shin ya. Jadi bukan minasini, bukan minasini, tapi minasini. Jadi dia dari utlubul ilma walubisin, Cina ya. Kemudian Mudaris Hamidun. Dan di mana? Dari. Oh, dari mana? Hamid. Ya, Mas Hamid. Wa minal Hindi. Dia dari India. Dia dari India ya. Aina Abbasun, di mana Abbas? Khoroja. Dia lagi keluar. dia keluar. Sudah keluar gitu. Dia telah keluar gitu ya. Dia telah keluar. Kemudian Mudaris lanjut. Aina zahaba. Artinya aina zahaba? Dan aina kemana? Kemana? Kemana zahab? Zahaba kemana? Bukan nama orang, zahab. Zahaba apa zahaba? Pergi ya. Oh, kemana pergi? Ya kan tadi ditanya nih, aina Abbas, kemana Abbas? Kemudian Muhammad menjawab dia keluar. Terus gurunya nanya lagi, aina zahaba, kemana perginya? Oh, kemana perginya? Nah, kemana dia pergi? Kemudian lanjut. Dia pergi ke kepala sekolah. Al-Mudaris. Wa aina zahaba Ali? Dan
Kemana perginya Ali? Dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Toib, ya. Kita lanjut ke tamarin, ya, latihan-latihan. Nah, ini latihan pertama, ajib anil asilatil atiyah. Artinya apa? Jawablah anil asilati dari pertanyaan-pertanyaan atiyati yang berikut ini, ya. Ajib anil asilati al asilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang ini, ya, yang berikut ini. Al wahid, nah, jadi ini menjawab pertanyaannya, ya, berdasarkan dari hiwar di atas, ya. Jadi ini kan percakapannya, ya. Kemudian ini ada kita jawab berdasarkan konteks percakapan di atas, ya. Nomor 1, siapa? Nah, itu dibacanya apa? Man aina atau min aina, ya. Kalau ada aina sebelumnya itu min, ya, jangan man. Kalau man kan artinya apa, man? Siapa, ya. Kalau ini min karena ada aina di depannya. Min aina anta, dari mana kamu? Nah, jawabannya apa? Ini kamunya maksudnya adalah Muhammad tadi, ya, yang di atas. Min aina anta? Ana minal yabani. Artinya? Kalau saya dari Indonesia apa? Ana min Indonesia, ya, Indonesia. Kemudian lanjut yang kedua. Nah, ini ada dua nih ininya. Anta minal Filipin. Nah, anta Minal Filipin. Filipina, Filipini, Filipinu. Filipin. Filipinu. Kenapa Filipinu? Nah, kita kan tadi sedang belajar ini, ya, huruf jar, ya, min ini, ya. Anta minal Filipini, ya. Karena ada huruf jar. Ini sukunnya ya-nya. Ujungnya nggak dikasih. Jebakan. Anta minal Filipini, ya. Apakah kamu dari Filipina, ya? Apakah kamu dari Filipina? Nah, ini nanya lagi ke Muhammad. Tadi kan Muhammad sudah dijawab tuh. Dia dari Jepang katanya, ya. Kemudian ada yang nanya lagi, anta minal Filipini, apakah kamu dari Filipin? Jawabannya la. Ana minal bayani. Yaban. Ana minal yabani. Ya, la. Ana minal yabani, bukan, saya dari Jepang. Toib, ya. Asalis. Man minas sini. Toib. Man minas sini, siapa yang dari Cina? Ammarun minas sini, Ammar dari Cina. Nah, ini di sini masih dikasih harokat, ya. Nah, kalau nggak diharokat ini bisa jadi bingung karena minnya ada dua, min gitu, ya. Bisa dibaca min atau man. Nah, untungnya di sini masih dikasih harokat, jadi man minas sini, ya, gitu. Siapa yang dari Cina? Toib. Arabi. Min aina Hamidun? Jawabannya? Dari mana Hamid? Hamidun. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Dia dari India, ya. Kemudian al-Khamis. Ini nomor 5.
Du Zahu Zahab Zahaba Zahaba Abbasun. Abasun Aina zahaba Abbasun? Artinya apa? Kemana perginya Abbas? Eh, kemana Abbas? Jawabannya apa? Teman kepala sekolah tuh gitu. Abbas Hmm. Nahaba ila Lal mudiri Mudiri zahaba ilal mudiri, dia pergi ke dia pergi kepala sekolah. Taib. Yang terakhir mudiri. Taib. Mirhaldi ya. Adzahaba Aliyun ilal mudiri, apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya tentu tidak ya, karena Ali pergi ke toilet. La zahaba Aliyun ilal mirhaldi ya. Kalau na'am jawabannya apa? Na'am. Zahaba Aliyun ilal mudiri ya gitu. Taib, nomor tamrin yang kedua ya. Iqra waktu ma'adabti awahiril kalimat, bacalah dengan dan tulislah dengan menuliskan akhir dari kalimat-kalimat berikut ini. Ya, jadi ini sebetulnya tadi ya, murojaah dari huruf jar ya. Yang pertama al-ghurfatu, kemudian karena masuk min jadi minal ghurfati ya. Jadi jangan dibaca min ghurfati tapi minal ghurfati karena ada al ya, ada alif lam. Al-ghurfatu artinya apa? Ruangan ya atau kamar. Minal ghurfati dari ruangan atau dari kamar. Minal hammami dari kamar mandi. Al-mirhadu toilet. Ilal mirhadi ke toilet ya. Al-yabanu Jepang. Al-filipinu Filipina. Minal hindi dari India. Ilas sini ke Cina ya, ke Cina. Toib, bisa dipahami ya? Sebelum huruf jar selalu ada alif lam ya? Sebelum huruf jar selalu ada alif lam, tidak mesti. Setelah Ya, setelah huruf jar tidak mesti. itu karena nama aja ya. Iya, karena ini ma'rifah ya. Contohnya di sini ma'rifah. Tapi bisa jadi setelah huruf jar tidak ma'rifah ya. Kemudian apalagi, ada pertanyaan lagi dari huruf jar. Jadi intinya huruf jar dia fungsinya memajrurkan isim yang setelahnya ya. Jadi yang pertama setelah huruf jar itu kasroh ya pasti majrur ya. Meskipun nanti majrur itu belum tentu kasroh, tapi di pelajaran yang sekarang anggap saja bahwa setiap yang majrur itu adalah kasroh. Minal hindi ya. Jadi dia akhirannya kasroh. Kemudian yang kedua, setelah huruf jar itu pasti isim ya. Tidak bisa huruf jar masuk ke fiil. Seperti contohnya min khoroja, tidak bisa ya. Jadi kalau ada fiil, kalau ada kalimah setelah huruf jar itu pasti isim. Oke, lanjut ke tamrin atsalis. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Sekarang giliran siapa? Mas Didi ya. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Ia minal hindi, dia dari India. Min aina Fatimatu hiya minal hindi. Nah, Fatimatu di sini ma'rifah nakiroh. Marifah, Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? karena perempuan. Enggak mesti.
Kenapa ma'rifah? Karena Nama orang. nama orang ya. Kan ma'rifah dan nakiro itu ma'rifah yang umum sifatnya. Nakiroh yang umum, ma'rifah yang spesifik ya. Nah, jadi kalau nama sesuatu itu pasti ma'rifah karena dia sudah jelas. Misalkan Fatimah ya dia Fatimah yang itu gitu ya. Meskipun dia tidak ada alif lam ya, karena kan tandanya ma'rifah itu ada alif lam ya. Nah, di sini tidak ada alif lam, tapi dia ma'rifah karena dia nama orang. Kemudian Fatimatu, kenapa tidak Fatimatun? Nah, ini yang betina. Ya, karena dia nama muannas ya, nama orang dan dia muannas ya. Jadi tidak masuk tanwin. Min aina Fatimatu jadinya ya. Hiya minal Hindi, dia dari India. Kemudian Atsani yang kedua. Tafadhol. Nah, hodal mudarisu atau mudarisi. Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Tarjim. Guru itu keluar dari kelas dan pergi ke sekolah. Toib ya, guru itu ya, jadi diartikannya kalau di Indonesia diterjemahkannya guru dulu ya, subjeknya guru itu keluar minal fasli dari kelas wa dhahaba ilal mudiri dan dia pergi ke kepala sekolah ya. Gitu. Fasli artinya kelas ya. Kita sudah bahas itu. Kemudian atsalits. Nah, ini diwisolkan, saya disambungkan. Alif lam syamsiah. Jadi Dhahabat tajiru. Nah, da juga huruf komariah atau syamsiah? Ilad dukani. Dhahabat tajiru ilad dukani, ya. Artinya apa? Dhahaba artinya pergi ya. Jadi dhahabat tajiru artinya pengusaha itu pergi ke toko ya. Dukani artinya toko ya. Pengusaha atau pedagang itu pergi ke toko ya. Baik. Arabi nomor 4. Kharaja Hamidu minal ghurfati wa dhahaba ilal hamami. Toib ya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Artinya? Telah pergi Hamid dari kamar dan pergi menuju hammami, toilet ya. toilet. Ya, Hamid telah pergi ke kamar, telah keluar. Hamid telah keluar dari kamar dan pergi ke toilet gitu. Nomor Al-Khamis nomor 5. Man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas ya. Baik. As-sadis. Khurajat tolibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Telah keluar siswa ya, dari sekolah dan dia pergi ke pasar. Pasar, toib ya. Kharajat tolibu telah mahasiswa itu telah keluar minal madrasati dari sekolah, wa dhahaba ila suqi dan dia pergi ke pasar ya. Toib ini tamrin terakhir ya. Tamrin terakhir. Do
fil farogi fima yali harfa jarin munasiban. Letakkanlah di titik-titik di bawah ini ya, di tempat kosong di bawah ini harfa jarin munasiban, huruf jar yang munasiban yang sesuai ya, yang cocok. Pilihannya ada 4 ya, huruf jar yang kita sudah pahami. Min, ila, fi, ala ya. Nah, diletakkan di sini. Baik. Nomor 1 awal. Al-kitabu alal maktabi. Artinya buku itu di atas meja ya. Baik. Nomor 2. At-tolibu ilal fasli. At-tolibu Ilal fasli. ilal fasli bisa juga sih. Minal fasli juga bisa ya. At-tolibu minal fasli. Mahasiswa itu dari kelas ya. Kemudian Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke universitas atau ke kampus ya. Hamid pergi ke kampus. Nomor 4. Ar-Rabi'. Khoroja. Ru. Khoroja artinya apa khoroja? Keluar ya. Khorojal mudiru artinya kepala sekolah keluar. Nah, kalau keluar ke atau dari? Dari ya, kalau keluar dari. Kalau zahaba pergi ke gitu ya. Kalau zahaba ila, kalau khoroja min ya. Khorojal mudiru minal minal madrasati ya. Artinya kepala sekolah telah keluar dari sekolah ya. Nah, ini hati-hati jangan dibaca mudarrisah. Karena ini sebenarnya bisa juga dibaca mudarrisah ya, tapi artinya jadi aneh. Kepala sekolah telah keluar dari seorang guru perempuan. Nah, itu kan hati-hati, bahaya ya. Ada apa gitu? Khorojal mudiru minal madrasati ya. Nomor 5 al-khomis terakhir. Zahaba Muhammadu ila sini minal yamani. Nah, betul nggak nih kira-kira Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani? Apa? Dhahaba Muhammadun ilas sini minal yabani tadi ya? Kira-kira betul nggak? Kebalik kayaknya. Kebalik ya. Nah, Dhahaba Muhammadun minal dulu ya. Dhahaba Muhammadun kalau di sini minas sini ilal yabani, karena dalam bahasa Arab itu ada aturan, ada rules ibtidaul goyah. Jadi si asalnya itu yang maksudnya tujuan itu harus diakhirkan, yang asalnya harus didahulukan ya. Jadi minal dulu baru ila. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang ya. Jadi kalau min dan ila dalam satu rangkaian kalimat itu min dulu didahulukan baru ila. Contohnya seperti dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi minal dulu baru ilal gitu ya. Zahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Taib. Nah, ini di bawah mufradat yang baru ya, kosakata yang baru. Al madrasatu artinya sekolah, al faslu kelas, al hammamu kamar mandi, al mirhadu toilet, al matbahu kitchen atau dapur ya, al ghurfatu kamar,
Al-jami'atu, universitas. As-suku, pasar. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina ya. Al-mudiru, kepala sekolah atau direktur atau manajer gitu ya. Zahaba, kharaja, keluar ya. Jadi kita sudah dikenalkan dua fiil ya, zahaba dan kharaja ya, lumayan. Nanti fiilnya nambah lagi, ya baru dua. Ya. Nah, jadi di pertemuan terakhir ya, ini summary dari dars keempat ini. Fi ala min ila itu min huruf jar, di antara huruf-huruf jar. Karena nanti huruf jar ada banyak ya, tidak hanya fi ala min ila. Toib. Nah, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke dars al-khamis ya. Toib. Ladaika soal, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa dipahami. Jadi sedikit demi sedikit kita menambah kosakata yang baru, baik itu isim maupun fiil, dan juga menambah pengetahuan tentang huruf jar. Jadi nanti kalau ketemu di Al-Quran ataupun Al-Hadis ada huruf jar seperti ini, yaitu nanti kita bisa mendeteksi bahwa yang setelahnya itu isim dan yang setelahnya itu majrur atau kasroh gitu ya. Karena fungsinya huruf jar, dan huruf jar itu dalam bahasa Arab fungsinya sebagai kata sambung gitu ya. Fi alamin ila. Baik, hari ini cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.